Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita semuanya kesempatan, memberikan kepada kita semuanya nikmat, kesempatan, keimanan dan keislaman, sehingga kita semua dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa, kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk menambah wawasan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan wawasan tersebut kita bangun seluruh amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk waktu pagi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal dan amalan yang terima. Ini merupakan isyarat dari Nabi SAW bahwasanya seorang mukmin hendaknya tatkala ia memulai harinya untuk memiliki misi, ya, 3 misi tersebut, yaitu misi untuk menambah ilmu. Misi yang pertama untuk menambah ilmu, yang kedua untuk mencari rezeki yang halal, dan yang ketiga untuk menambah amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala diharapkan menerima amalan tersebut. Ya, sehingga sehendaknya seorang mukmin, ya, tatkala mulai harinya untuk menjadikan 3 misi tersebut di hadapan matanya, ya. Dan kebanyakan dari kita seringnya menjadikan salah satu dari 3 misi tersebut, yaitu untuk mencari rezeki saja, ya. Akan tapi sehendaknya seorang mukmin untuk menjadikan 3 rezeki atau 3 misi tersebut di hadapannya. Taib jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari Al-Qawaid Al-Arba', ya, 4 landasan atau 4 pokok untuk mengetahui hakikat tauhid dan hakikat syirk, ya. Untuk mengetahui hakikat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hakikat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di mukadimah yang kedua, ya, mukadimah yang kedua. Dan mungkin untuk saat ini kita ulangi dengan singkat, ya. Kita mulai dari awal, ya, untuk menerjemahkan perkataan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Taib Al-Qawaid Al-Arba' li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Al-Kitab Al-Qawaid Al-Arba', ya, 4 landasan atau 4 pokok yang dibangun di atasnya dasar untuk mengetahui hakikat At-Tauhid dan hakikat Asy-Syirk, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana pada pembahasan Al-Ushul Sittah kita sudah membahas tentang biografi singkat dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Taib Asy-Syaikh memulai dan pembicaraan atau memulai risalah beliau dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan di sini Syekh mencontoh
ya, mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap pembukaan surat-surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Syekh mencontoh surat-surat Nabi SAW tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan suratnya ke para pemimpin kaum yang beliau dakwahkan, ya, di antaranya Hirakl, ya, di antaranya Hirakl yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas rahimahullahu taala, ya. Tatkala Rasulullah SAW mengirim surat kepada Hirakl, ya, pemimpin kaum Rum, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala ila azimir Rum, kepada pemimpin kaum Rum, yaitu Hirakl. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, As'alullah al-Karim Rabbal 'Arsyil 'Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, ya. As'alullah al-Karim Rabbal 'Arsyil 'Azim, ya. Di sini Asy-Syaikh bertawassul, ya, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul melalui nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ya. Jadi dari ungkapan ini kita dapat mengambil di syariatnya, ya, dia disyariatkannya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, ya, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. As'alullah al-Karim Rabbal 'Arsyil 'Azim, ya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabbal 'Arsyil 'Azim, Tuhan al-'Arsy yang maha agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu wahai para pembaca di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda mubarakan aina ma kunt, ya, keberkahan dimanapun Anda berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda termasuk golongan tatkala diberikan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza btuliya sabar, dan tatkala diuji Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan tatkala Anda terpeleset dalam dosa, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalath, karena sungguhnya tiga hal di atas, yaitu golongan-golongan tatkala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dia bersyukur, dan tatkala diuji dia bersabar, dan tatkala ia berdosa dia beristighfar kepada Allah, ya. Fa inna haula'i tsalath, sungguhnya tiga golongan di atas, unwanus sa'adah, ya, unwanu as-sa'adah. Tiga hal di atas adalah inti dari kebahagiaan seorang hamba tatkala hidup di dunia, ya, tatkala hidup di dunia. Tiga hal di atas adalah inti atau kunci dari kebahagiaan seorang hamba tatkala hidup di dunia, ya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, ya. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin, ya, dikarenakan perkara seorang mukmin semuanya baik. Fa in asabathu syarra syakar, ya, apabila seorang mukmin diberikan kenikmatan, diberikan kelapangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabar, ya, tatkala seorang mukmin diberi ujian dia bersabar. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan sungguh keadaan tersebut tidak terjadi, tidak dimiliki kecuali seorang mukmin, ya. Ini isyarat dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya. Isyarat dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya. Kemudian selanjutnya, di paragraf selanjutnya Syekh mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ya. I'lam, ketahuilah,
arsyadakallahu li ta'atih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadamu jalan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Di sini Asy-Syaikh menggunakan kata perintah yaitu i'lam, ketahuilah, ya. Yang mana ini memberikan faedah kepada kita semuanya bahwasanya pembahasan yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala itu harus didasari dengan ilmu, ya. Harus didasari dengan ilmu dan pemahaman yang baik. Ya. Karena kan pembahasan yang dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala tidak ada di dalamnya adzan atau prasangka, ya. Harus didasari dengan ilmu yang mapan. Ya. Dan ini, ya, Asy-Syaikh mulai dengan kata perintah juga mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana di sebagian firman Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan kata perintah i'lam, ya, untuk mengilmui. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya atau ilmuilah bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Syekh menggunakan metode atau cara untuk mengambil perhatian para pembacanya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, kembali Syekh mendoakan kepada pembaca budiman agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manusia pada bab ini, ya, pada hal ini memiliki 3 bagian atau 3 macam. Ya. Manusia pada bab ini, yaitu bab rasyad, memiliki 3 bagian. Yang pertama, golongan yang pertama adalah adh-dhallun. Ya, golongan yang pertama adalah mereka yang tersesat. Ya. Ar-rasyad artinya adalah orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Ya, ar-rasyad adalah maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Sehingga manusia dalam bab ini memiliki 3 macam. Ya. Ada 3 macam. Yang pertama adh-dhallun, yaitu orang-orang yang tersesat, ya, yaitu mereka yang beramal tanpa ilmu, ya, beramal tanpa ilmu. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah al-ghawun, ya, adalah al-ghawun, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, ya, tidak mau mengamalkan ilmunya, al-ghawun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Ya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka sebuah kisah, naba'al ladzi atainahu ayatina, sebuah kisah yang mana ada seseorang yang kami berikan kepadanya ilmu, kemudian orang tersebut menyelisihi ilmunya, ya, artinya tidak mengamalkan ilmunya. Fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin, dan kemudian syaitan pun menguasainya sehingga ia termasuk dalam golongan orang-orang yang ghawin, ya, orang-orang yang ghawin, atau orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, ya, tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang selamat, yaitu mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, mengamalkan ilmu tersebut. I'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyata millata Ibrahim. Ya. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang hakikat hanifiyah, ya, hakikat al-hanifiyah. Ya, al-hanifiyah dalam bahasa
diartikan condong, ya, diartikan condong. Al-Hanifiyah dalam bahasa memiliki arti condong. Ya, maksudnya di sini adalah condong dari kebatilan menuju kebenaran. Ya, maksudnya adalah condong dari kebatilan menuju kebenaran. Ya, al-Hanifiyatu annal Hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, ya. Agama yang lurus, ya, agama yang condong dari yang batil menuju yang hak adalah agama Nabi Ibrahim, ya. Apakah yang dimaksud dengan agama Nabi Ibrahim? Ya. Kemudian Syekh menjelaskan maksud dari millata Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, maksud dari agama Nabi Ibrahim adalah agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat agama Nabi Ibrahim. Ya. Pada asalnya ini adalah hakikat seluruh agama para anbiya, ya, seluruh visi para nabi, yaitu mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini hakikat seluruh visi para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus setiap rasul di seluruh umat untuk menjelaskan bahwasanya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Akan tetapi di sini Syekh rahimahullahu taala mengkhususkan dengan millata Ibrahim, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ikutilah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya. Jadi di sini Syekh, ya, di antara alasan kenapa Syekh mengkhususkan millata Ibrahim karena Syekh juga mengikuti sebagian firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita semua untuk mengikuti millah atau agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga Ibrahim alaihi salam adalah imam dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, ya. Di antara alasan kenapa Syekh mencantumkan millata Ibrahim adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah imam dalam permasalahan at-tauhid, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah imam, ya, dalam permasalahan akidah, ummatan qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dan juga di antara alasan kenapa Syekh rahimahullahu taala menggunakan millah Ibrahim, ya, di sini Syekh rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin pada zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, sebagian dari mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka dalam golongan millah Ibrahim, ya, mereka mengikuti millahnya Ibrahim, mengaku-ngaku mereka mengikuti millahnya Ibrahim. Namun pada hakikatnya mereka tidak berada di atas millah Ibrahim, ya, sehingga di sini Syekh menjelaskan apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim, ya, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu millah Ibrahim yaitu adalah mengikhlaskan seluruh peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikhlaskan seluruh peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah taala membawakan dalil tentang pengertian millah Ibrahim, ya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini dalil dari penjelasan dari millah Ibrahim di atas. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahannya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan
kepadanya. Ya, ini hakikat dari millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya Syekh mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Dan apabila engkau wahai para pembaca yang budiman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, untuk mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di ayat sebelumnya Asy-Syaikh membawakan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, yaitu mentauhidkan peribadahan kepadaku. Al-ibadah, ya, sebelumnya pengertian al-ibadah, ya, pengertian al-ibadah adalah memiliki pengertian umum dan memiliki pengertian khusus, ya. Adapun pengertian umum seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah min qaulin wa fi'lin zahiran wa batinan. Ya. Pengertian ibadah secara umum adalah seluruh hal, ya, ismun jami', ya, seluruh hal yang mencangkup lima yuhibbullahu wa yardah, ya, seluruh hal yang mencangkup perbuatan atau perkataan yang mana perbuatan dan perkataan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zahiran wa batinah. Ya, baik itu hal yang zahir, ya, yang nampak, maupun yang batin, maupun yang tersembunyi. Ini makna umum dari ibadah. Ya, makna umum dari ibadah yaitu seluruh hal, ya, ismun jami', ya, seluruh hal yang mencangkup perbuatan maupun amalan, ya, mencangkup seluruh perbuatan maupun amalan yang nampak maupun yang tersembunyi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna umum dari ibadah. Adapun makna khusus dari ibadah adalah mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna khusus dari ibadah adalah mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib di sini kemudian Asy-Syaikh mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Ya. Tatkala, ya, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah anal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah, ya, ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali didasari dengan at-tauhid, ya, kecuali didasari dengan at-tauhid, yaitu mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tauhid, ya, seperti yang kita ketahui, ya, memiliki tiga macam, yaitu tauhid ar-rububiyah, ya. Tauhid ar-rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tauhid, ya, macam yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan seluruh peribadahan, ya, salat kita, ibadah kita, puasa kita, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tauhid al-asma was sifat, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya, ini tiga macam at-tauhid. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya sebuah ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun di atasnya at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dibangun di atasnya dasar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan tersebut. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Seperti halnya salat, ya, tidak dinamakan salat kecuali dibangun di atasnya at-taharah. Ya, dibangun, ya, salat tidak dinamakan salat kecuali dibangun di atasnya at-taharah. Ya, jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan permisalan kepada kita semuanya, ya, untuk menjelaskan
tentang ibadah dan tauhid, ya, menjelaskan tentang ibadah dan tauhid, ya, bahwasanya sesuatu ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dibangun di atasnya at-tauhid, ya. Jadi at-tauhid adalah syarat ibadah, ya, rukun ibadah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat, ya, tidak sah salat seseorang kecuali sebelumnya dia telah melaksanakan at-taharah, ya. Jadi di sini Syekh menyamakan ibadah itu seperti salat dan tauhid itu sebagai taharahnya, ya, sebagai taharahnya. Kemudian Syekh mengatakan fa idza dakhala asy-syirk fil ibadah fasadat, ya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Ya, apabila asyirk, ya, masuk ke dalam ibadah, maka fasadat, maka ibadah tersebut akan rusak, ya. Jadi syirik akan menghapus, akan merusak ibadah seseorang, ya. Apabila syirik tersebut telah mencampuri ibadah seseorang, ya. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti halnya hadath, ya, hadath apabila telah masuk ke dalam taharah seseorang, ya. Seperti halnya hadath apabila telah masuk ke dalam taharah seseorang akan menghancurkan taharah seseorang, ya. Sebagaimana syirik apabila telah masuk ke dalam ibadah seseorang akan hancur, akan menghancurkan ibadah tersebut. Begitu pula hadath, ya, hadath, ya, apabila telah masuk ke dalam taharah akan merusak at-taharah. Jadi di sini Syekh memberikan permisalan kepada kita, yaitu Syekh memisalkan syirik seperti al-hadath, ya, misalkan syirik seperti al-hadath, ya. Dan pada hakikatnya syirik, ya, termasuk hadath yang maknawi, ya, hadath yang maknawi. Ya, sebagaimana syirik menghancurkan ibadah, begitu pula hadath menghancurkan taharah seseorang, ya. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, ya. Kemudian Syekh menjelaskan tentang buruknya efek dari syirik ini, ya, menjelaskan buruknya efek dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Syekh mengatakan fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha, ya, apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah akan merusaknya, ya, akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan akan menghapuskan seluruh ibadah tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan akan menjadikan pelakunya kelak akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dampak buruk dari kesyirikan, ya, dampak buruk dari kesyirikan. Yang pertama afsadaha wa ahbatal amal, ya. Yang pertama adalah akan merusak ibadah hamba tersebut, akan merusak ibadah hamba tersebut, ya. Apabila syiriknya syirik besar, maka seluruh amalan ibadahnya akan dihapuskan, ya. Seluruh amalan ibadahnya akan dihapuskan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, ya, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, ya. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, ya, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik maka akan hapus seluruh amalan ibadahmu, ya, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, ya. Ini dampak dari syirik, ya.
Kemudian dampak yang lain adalah wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan akan menjadikan pelakunya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, sesungguhnya barang siapa yang melakukan praktek syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Ya, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah dalam neraka. Ya, wa lidh-dhalimin min ansar, dan sungguh orang-orang zalim tidak akan ada penolong baginya. Jadi di sini Asy-Syaikh hanya menyebutkan sebagian dari dampak kesyirikan, ya, dari dampak buruk kesyirikan, yaitu akan menghancurkan ibadah seseorang. Ya, apabila syirik tersebut syirik besar, akan menghancurkan seluruh ibadah seseorang. Ya, apabila seseorang dia salat karena Allah, dia ibadah zakat karena Allah, dia puasa karena Allah, akan tetapi dia berdoa kepada selain Allah, ya, maka otomatis seluruh amalannya akan terhapuskan. Namun apabila syiriknya syirik kecil, ya, yaitu riya, maka yang terhapuskan hanyalah ibadah yang di dalamnya ada syirik kecil tersebut, ya. Kemudian Asy-Syaikh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Di sini Asy-Syaikh membawakan dalil innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengampuni dosa di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini memberikan isyarat kepada kita di antara salah satu dampak, ya, dampak buruk syirik, yaitu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya. Tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Tatkala kita mengetahui dampak buruk dari kesyirikan, ya, yang mana sebagiannya disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, maka yang terpenting bagi kita adalah mengetahui apa itu hakikat syirik, dan mengetahui jaring-jaring, ya, atau langkah-langkah yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka yang terpenting bagimu adalah mengetahui apa itu hakikat syirik, ya, apa itu maksud dari syirik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billahi azza wa jalla, ya, agar Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan Anda dari jaring-jaring syirik tersebut, ya, jaring-jaring syirik, ya. Dan di sini Asy-Syaikh menggambarkan syirik memiliki jaring-jaring, ya, asyabakah, yaitu jaring, ya, yang mana kita ketahui, ya, jaring-jaring itu memiliki lubang-lubang yang banyak, ya, dan syirik pun begitu, ya, sangat tersembunyi, ya, sangat banyak jalannya menuju kesyirikan, sehingga kita harus mengetahuinya, ya, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wadzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, ya. Yang mana sebelumnya Syekh memerintahkan kita untuk mengetahui apa itu syirik, ya, apa itu praktek persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelahnya Syekh mengatakan yaitu dengan mengetahui 4 kaidah, ya. Bagaimana kita mengetahui syirik, ya, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah
yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Ya, di sini kita dapat mengambil ya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mana Syekh berjalan di atasnya, yaitu selalu mengambil suatu perkara ya menurut dalilnya. Ya, artinya Ahlussunnah wal Jamaah yaitu selalu membangun akidahnya, membangun prinsipnya di atas dalil ya. Bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, dan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya ya. Kemudian kita masuk sekarang ya, kita masuk ke dalam kaidah yang pertama. Kita masuk dalam kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, ya al-qaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Al-qaidah yang pertama yaitu an ta'lam, ya agar engkau mengetahui annal kuffara alladhi qatalahumur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya kaum kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi ya, artinya kaum musyrikin yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al mudabbir ya, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al khaliq al mudabbir, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengatur seluruh alam semesta ini ya. Artinya kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk memerangi kaum tersebut ya, adalah mereka kaum yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta ya. Mereka mengimani bahwasanya Allah adalah Ar-Razik, yang berikan rezeki kepada hambanya ya. Mereka juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini ya. Artinya mereka mempercayai tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keadaan kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Ya, keadaannya apa? Itu mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta ini, Allah pencipta alam semesta ini, Allah pemberi rizki kepada hamba-hambanya. Kemudian Syekh mengatakan selanjutnya, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya. Akan tetapi ya, keimanan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq ya, keimanan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik ya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam yang sesungguhnya ya. Artinya meskipun mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik ya, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, tapi keimanan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, ke dalam tauhid yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti tauhid rububiyah saja ini tidak cukup bagi seseorang untuk memasukkan orang tersebut ke dalam Islam. Ya. Tauhid mengimani rububiyah Allah saja itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya. Iya benar, bahwasanya tauhid rububiyah merupakan asal, ya merupakan asal at-tauhid ya. Akan tapi kelaziman dari tauhid rububiyah yaitu tauhid uluhiyah ya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba tatkala ia ingin masuk ke dalam keislaman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di kaidah yang pertama ini kita dapat ambil faedah bahwasanya kaum musyrikin ya, yang mana Rasulullah SAW dakwahi ya, yang mana Rasulullah SAW perangi adalah mereka yang
mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Ini keadaan kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, ya bahwasanya keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memasukkan hamba tersebut ke dalam Islam atau ke dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bukan maksud tauhid yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan maksud tauhid yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kaidah ini juga kita dapat mengetahui, ya, kesalahan sebagian orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan tafsiran la khaliqa illallah, ya. Kita dapat mengetahui kesalahan, ya, sebagian orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, ya, tiada sesembahan, tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan tafsiran la khaliqa illallah, yaitu dengan tafsiran tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapat mengetahui kesalahan tafsiran ini, ya, yang mana sebagian orang-orang ahlul kalam, ya, orang-orang filsafat, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan ungkapan la khaliqa illallah, ya. Mereka menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tidak ada sang pencipta, tidak ada sang pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tafsir yang salah, yang keliru, ya, yang tidak benar, ya. Karena apabila tafsir ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kaum musyrikin mereka telah masuk Islam, ya. Tidak perlu Nabi SAW mendakwahkan mereka ke dalam tauhid, ya. Tidak perlu Nabi SAW dan para sahabatnya memerangi mereka, ya. Sehingga tafsiran la khaliqa illallah, ya, ini tidak tepat, ya. Tidak tepat atau tidak benar, ya. Tapi, ya, tafsiran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ma'buda bihaqqin illallah azza wajalla, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang benar dari la ilaha illallah, ya, tafsiran yang benar dari la ilaha illallah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dalil yang menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini. Allah berfirman dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kaum musyrikin, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah zat yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi, ya. Ammay yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan, ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah zat yang mengeluarkan kehidupan, dari kematian. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah zat yang mengeluarkan kematian, ya, mengeluarkan kehidupan dari kematian, yang sebelumnya mengeluarkan kematian dari kehidupan, ya, dan yang ini yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Maka fasayaqulunallah. Maka pastilah mereka akan mengatakan kepada engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua, ya. Artinya mereka semua mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqul afala tattaqun, ya. Kemudian katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, ya, kenapa kalian semua wahai kaum musyrikin
tidak bertakwa kepada Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kalian, ya. Dan menjauhi kesyirikan yang telah kalian lakukan. Ya, ini bentuk ilzaman, keharusan dari tauhid rububiyah, ya. Bentuk keharusan dari tauhid rububiyah. Tatkala kita mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka keharusan dari rububiyah tersebut adalah tauhid uluhiyah, ya. Keharusan dari rububiyah tersebut adalah tauhid uluhiyah, ya. Tatkala kita mengetahui Allah adalah satu-satunya zat, ya, yang diibadahi, satu-satunya zat yang menghidupkan, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, maka kelaziman dari tauhid rububiyah tersebut adalah tauhid uluhiyah. Maka kita harus mengibadahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan kaum musyrikin, ya, bahwasanya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai dalil, ya, menggambarkan mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai dalil. Di antaranya, ya, Allah menyebutkan kepada mereka, ya, tatkala mereka dalam keadaan sempit, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ya, apabila mereka kaum musyrikin dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan genting, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, tatkala mereka dalam keadaan lapang, mereka kembali ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka juga mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menyebut mereka dalam sebagian keadaan mereka adalah muslim, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ya. Allah menyebutkan mereka dalam sebagian keadaan mereka iman, ya, mereka memiliki iman, yaitu mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sungguhnya mereka sebagian besar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, illa wa hum musyrikun, ya, kecuali mereka mensyirikan Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Artinya mereka dalam hal rububiyah mereka beriman kepada Allah, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya, yang mengatur. Kan tetapi mereka dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala mereka, ya. Yang mana keimanan seseorang dengan rububiyah saja itu tidak memasukkan seorang hamba ke dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hamba tersebut mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, mungkin di antara kita akan timbul pertanyaan, lantas mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka? Tatkala mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Ya, kenapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertanyaan ini akan dibahas oleh Syekh rahimahullah taala dalam kaidah yang kedua insyaallah taala, ya. Kita akan bahas kaidah yang kedua insyaallah taala minggu depan, ya. Kita akhirkan pembahasan tentang pertanyaan di atas, ya. Mungkin sekian yang dapat ana sampaikan, ya, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.